Satu. Ya, direkam naik. Silakan. Asesmen diagnostik mungkin akan dijelaskan oleh Pak Imam sebagai materi. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau dengar dulu semangatnya Bapak Ibu ini. Ketika saya bilang semangat pagi, semuanya bilang luar biasa. Semangat pagi. Luar biasa. Sekali lagi, semangat pagi. Luar biasa. Give applause, tepuk tangan sama Bapak Ibu. Tepuk tangannya mana Bapak Ibu? Kasih meriah ini forum. Oke, alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan memulai kembali kegiatan di komunitas belajar atau jadi asesmen diagnostik non kognitif, sebuah kegiatan yang akan kita lakukan di awal semester ganjil ini dalam rangka mengukur kompetensi, minat, dan bakat dari peserta didik kita. Sebelum membuat perencanaan pembelajaran, tentunya kita harus menyiapkan sebuah referensi. Dalam hal ini terkait dengan hal-hal yang kita harus perhatikan dari kebutuhan peserta didik kita. Oleh karenanya, asesmen diagnostik ini sangat penting untuk mengukur sejauh mana kompetensi, apa saja minat dan bakat dari peserta didik kita, supaya kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan itu berjalan dengan baik. Oke, kita akan menggunakan aplikasi namanya Aku Pintar. Aku Pintar ini mempunyai dua versi yang Bapak Ibu bisa download di Play Store. Aku Pintar versi guru dan Aku Pintar versi murid, seperti ini. Nah, untuk Aku Pintar versi guru nanti kita bahas di video selanjutnya, karena ini bentuknya workshop. Workshop itu kegiatan di mana pemateri akan menjelaskan secara mendetail terkait materi, dan nanti ada praktek beberapa jam pelajaran untuk menyelesaikan tugas berdasarkan materi yang telah diajarkan. Baiklah, saya mulai. Pertama, ketika nanti Bapak Ibu sudah masuk atau login di aplikasi Aku Pintar versi guru, yang akan kita lakukan itu membuat kelompok. Ya, jadi kita klik buat kelompok. Terus kita akan pilih misalnya sekarang kelas 7A 2024. Nah, mata pelajarannya ADNK saja, asesmen diagnostik non kognitif, karena ini semua mapel. Jenjangnya kita pilih SMP.
kemudian kelasnya untuk kelas 7. Nah, terus di menu pilihan untuk tes yang akan diikuti oleh siswa kita bisa memilih 3. Yang pertama tes kepribadian, kemudian tes kemampuan, dan tes gaya belajar. Kenapa tes penjurusan tidak dipilih? Karena ini spesifik ke sekolah menengah kejuruan. Jadi kita fokus di 3 tes ini. Kemudian kita buat kelompok. Nah, jadi sudah ada dashboard untuk kelompok 7A, kelas 7A di tahun 2024. Nah, ini 0 siswa, maksudnya belum ada siswa yang bergabung. Terus saya akan buka lagi aplikasi Aku Pintar versi siswa. Di sini kita akan coba untuk belajar mendaftarkan akunnya siswa. Jadi untuk siswa bagi siswa yang ingin mengakses aplikasi Aku Pintar bisa mendaftarkan. Yang pertama siapkan emailnya. Contohnya seperti ini. Karena kita belum punya akun, kita pilih daftar. Oke. Nah, di daftar ini nama lengkapnya silakan diisi sesuai dengan nama yang benar. Contohnya Muhammad Fauzan. Nomor HP-nya ini sangat penting Bapak Ibu ya, karena nanti minta verifikasi terkait dengan pendaftaran akun. Coba saya masukkan nomor. Oke, kemudian emailnya kita masukkan sesuai dengan apa yang kita siapkan. Passwordnya 123456 yang gampang saja. Kemudian ini SMP, kemudian ini pilih di guru atau sekolah. Jadi ini langkah-langkah yang Bapak dan Ibu harus kerjakan sebelum anak-anak nanti mengisi tes. Jadi anak-anak itu didaftarkan. Jadi Bapak dan Ibu bisa mungkin minta bantuannya OSIS. Bapak dan Ibu sosialisasi ke OSIS begini caranya, nanti minta didampingi. Ini kosongkan saja, kemudian kita centang. Pilih buat akun. Ya. Setelah dibuat itu nanti akan kembali ke dashboard. Kita tunggu loading. Nah, biasanya minta konfirmasi, tapi ini langsung masuk kalau versi ini. Kalau nanti minta konfirmasi silakan cek di emailnya. Nah, ini tampilan ketika siswa sudah login ya. Jadi perlu diingat passwordnya itu yang mudah saja, yang gampang diingat. Oke, sekarang kita akan tes terlebih dahulu, tapi ada 2 opsi. Yang pertama, Bapak Ibu bisa mengarahkan siswa untuk melakukan tes, kemudian nanti bergabung ke kelompoknya yang guru sudah buat, atau bergabung dulu baru tes. Pilih saja yang mana yang memudahkan. Karena kenapa harus bergabung? Karena supaya Bapak Ibu bisa melihat statistik dari siswa, dia condong kemana minat dan bakatnya. Coba kita pilih undang siswa. Saya undang dulu ya. Undang menggunakan okay. Coba nih. Di sini ada pilihan account di menu siswa ya, ini menu siswa. Terus ada kelompok.
Nah, di sini ajakan join. Terus kita pilih tunggu saya buka. Jadi ini barcode yang nanti disediakan untuk siswa. Jadi contoh begini ya. Jadi kelompok ini siswa akan bergabung di dalam. Caranya bergabung, kita pilih undang siswa. Ada 3 metode untuk mengajak siswa bergabung. Yang pertama kirim link, nanti siswa klik linknya, kemudian barcode atau pakai nomor HP. Kita coba di ini saja, menggunakan barcode. Jadi nanti siswa membuka HP-nya, kemudian pilih account, kemudian pilih kelompok, kemudian pilih barcode di kanan atas. Kemudian di scan. Ya, setelah di scan, ini terlihat Bapak Ibu? Kelihatan? Kelihatan ya? Jadi setelah scan, setelah mereka scan barcode yang Bapak Ibu print nanti, itu nanti muncul seperti ini. Jadi ini kelasnya Pak Imam. Kelasnya Pak Imam kelas 7A tahun 2024. Tesnya nanti itu ini. Nah, silakan request join. Ini di HP-nya siswa. Nah, setelah itu Bapak Ibu pergi ke aplikasinya guru. Kita kembali. Nah, nanti ada di sini permintaan bergabung. Ya. Kita klik. Nah, ada Muhammad Fauzan. Kita pilih terima. Nah, kita kembali. Nah, nanti sudah ada di sini 1 siswa. Karena di situ atas nama Fauzan sudah bergabung. 1 siswa. Langkah selanjutnya kita pergi ke HP-nya siswa, kita refresh. Mana tuh? Nah, oke. Jadi Bapak Ibu saya ulangi ya. Jadi siswa kalau misalnya pertama kali mau bergabung di kelompoknya Bapak Ibu tinggal klik undang siswa, kemudian menggunakan barcode. Ini diperlihatkan ke siswa atau bisa kita nanti simpan baru print. Nanti di HP-nya siswa itu pilih account, kemudian pilih kelompok. Sebelah kanan atas ini ada logo barcode. Nah, silakan di scan barcode yang diperlihatkan oleh guru ataupun di print. Nah,
nanti otomatis akan terarahkan di kelompoknya. Oke. Jadi ini tampilan dari guru ya. Jadi kita klik statistik, kita sudah lihat ada satu siswa yang masuk ke sini. Oke. Nah, sekarang kita akan fokus ke HP-nya siswa. Nah, yang pertama siswa harus mengerjakan tes kepribadian, tinggal diklik satu kali. Nah, di sini ada penjelasannya apa itu tes kepribadian, mengarah kemana tes ini akan terlihat. Nah, di sini ada misalnya dominance, ada tipe influencer, ada tipe influencer. Nah, dari berbagai macam tipe-tipe kepribadian ini siswa akan dikelompokkan kemana melalui tes yang akan diikuti. Oke, selanjutnya kita pilih ikut tes sekarang. Oke, kita lanjut. Oke, jadi tadi siswa ikuti tes sekarang. Oh, ternyata belum lengkapi data dirinya. Jadi harus pilih laki-laki, tanggal lahirnya harus sesuai dengan ini Bapak Ibu ya. Ini sembarang dulu karena ini. Silakan dicari. Jadi kalau mau pilih tahun, pilih yang ini. Misalnya dia tahun 2010. 2010 silakan klik yang tahunnya. Cari Miki, anggap Mi 2011 contoh. Terus silakan tentukan, pilih oke, pilih jenjang. Nah, jenjangnya ini pilih SMP. Kecil. Provinsi pilih Sulawesi Selatan. Pilih Makassar. Kemudian pilih sekolahnya, SMP Kartika. SMP Kartika, oh bro. Mana SMP Kartika? Jika iya, Wairabana. Bukan Seribuana nih. Mana? Iya, masih data lama dia pakai. Ada tadi. Ada. Tak ganti-ganti. Oh ini Kartika Wirabwana, dia masih data lama ini. Kemudian kita pilih kelas 7, kita simpan. Oke. Terus mana? Pilih lanjut. Nah, silakan dipilih provinsinya di mana. Cari lagi. Sulawesi Selatan. Kemudian kota Makassar. Kecamatannya bisa dikosongkan kayak ini. Oke. Simpan. Oh, tidak boleh kosong. Panakukang.
alamat rumah Pampang saja. Simpan. Oke. Nah, sudah selesai. Coba kita kembali. Kita ikuti tes sekarang. Nah, ini petunjuknya ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca overview-nya, ini petunjuknya. Jadi untuk tes kepribadian ini mengurutkan yang mana lebih dominan. Siswa akan mengurutkan. Oke. Kita akan mulai tes. Nah, seperti ini. Jadi pertanyaan pertama, urutkan pilihan di bawah ini dari paling sesuai ke paling tidak sesuai. Jadi kalau siswa lebih dominan rendah hati, silakan disuruh pilih ini, dikasih naik ke atas. Oke. Begitu. Jawaban semua ini tapi diurutkan ya, karakter yang paling dominan ya. Anggap ini semua sudah diurutkan, di saya next saja, selanjutnya. Oke, setelah selesai kita akan bisa lihat hasilnya. Nah, hasilnya itu ternyata anak ini itu karakternya itu dominance. Nah, dominance ini ada keterangannya, penjelasannya di bawah, dan influence seperti itu. Oke, kita kembali, coba kita lihat di versi guru ya. Versi guru, kita kembali. Nah, kita pilih yang ini, tes kepribadian, kita klik. Nah, sudah ada. Fauzan itu ternyata karakternya DI, dominance dan influence. Nah, seperti itu. Selanjutnya si Fauzan ini akan mencoba melakukan tes kemampuan lagi. Yang tes kepribadian kan sudah nih. Ini keterangannya, tes dikerjakan. Oke. Kemudian kita akan pilih tes kemampuan. Nah, ini nanti Bapak Ibu baca ya penjelasannya. Jadi ada 8 jenis tipe multiple intelligence. Nah, nanti ada. Kita ikuti tes sekarang, nanti silakan dibaca. Petunjuknya, dia akan mengurutkan berdasarkan pernyataan atau pertanyaan yang ada, dia akan mengurutkan cocok atau tidak dengan kemampuannya. Kita mulai tes. Contohnya begini. Saya memahami mengapa saya percaya dan berperilaku sedemikian rupa. Tergantung jawabannya dia. Selanjutnya, saya berhati-hati dengan penggunaan kata-kata yang memiliki makna tersirat maupun tersurat. Ya, jadi tergantung dari kemampuannya anak-anak. Jadi harapannya Bapak Ibu itu mengerjakannya bersama-sama supaya satu kali penjelasan. Seperti itu. Anggap ini kita isi saja nih. Selanjutnya. Jadi ini apa istilahnya? Memvalidasi kemampuan dari peserta didik. Apakah peserta didik itu merasa cocok, tidak cocok, atau kurang cocok dengan pernyataan yang ada. Kita coba isi sembarang saja. Ya? ini contoh, sampel. Oke, tahap 1 selesai. Luar biasa, banyak tahap ini. Kemudian kita pilih, anggap ini siswa ya yang pilih. Ini lama ya. Nah, ini lama. Lamanya banyak ternyata pertanyaan Bapak. Ya, tahap
3. Wih, masih banyak. Jadi ini tergantung ini dari peserta didik. Jadi hasil workshop ini bisa nanti dinonton di YouTube. Ya, ini terus ada lagi pertanyaan yang lain. Suka apa? Oh, 2. Kemudian apa? Ini saya sembarang saja. Jadi tergantung pilihan dari peserta didik kita. Jadi minimal memilih 2 pilihan. Oke. Sudah ada hasilnya. Kita lihat hasilnya. Yap, seperti ini. Jadi untuk kemampuannya itu ternyata verbal, linguistik, dan intrapersonal. Nanti penjelasannya bisa dilihat. Nah, ini tombol untuk print ya. Kita kembali. Nah, yang terakhir sebenarnya di antara 3 tes ini yang paling utama nanti kita kerjakan itu yang tes gaya belajar. Yang paling ini 1, 2, 3. Sekarang kita tes gaya belajar. Nah, di sini ada visual, auditory, dan kinestetik. Kita ikuti tes sekarang. Petunjuknya, silakan dipilih yang mana yang condong. Pilihannya itu A, B, atau C. Kita mulai tes. Nah, seperti ini. Ketika saya mengoperasikan peralatan baru, saya biasanya membaca petunjuk dulu kah, mendengarkan dulu, atau menggunakan langsung. Nah, itu siswa disuruh memilih sesuai dengan apa yang mereka lakukan biasanya. Saya cenderung mengatakan, jadi ini akan menyeleksi siswa kita ini atau peserta didik condong ke gaya belajar yang mana, kinestetik, audio, ataupun visual, seperti itu. Nah, jadi seperti ini. Jadi bisa dilihat di sini pertanyaan 9 dari 10. Ini kalau ini tahapnya. Oke, pertanyaan terakhir. Selanjutnya. Oke, lihat hasil. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata Muhammad Fauzan ini cenderung di auditori berdasarkan pilihan yang tadi. Nah, ini ada persenannya juga. Oke, kita kembali. Nah, setelah siswa sudah mengerjakan 3 jenis tes ini, siswa sudah selesai, dianggap selesai mengerjakan asesmen diagnostik non kognitif. Kita pergi ke aplikasi dari guru, kita bisa lihat di sini. Kita klik anak panahnya, tes kepribadian. Kita bisa melihat Muhammad Fauzan itu condong ke DI. DI ini dominance dan influence. Kemudian untuk tes kemampuan, Muhammad Fauzan itu cenderung ke I dan L. Nanti bisa dilihat penjelasannya. Untuk gaya belajar, Fauzan condong ke A dan K, audio dan kinestetik. Seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya Bapak Ibu mau print out hasil dari tesnya. Contohnya kita akan print out tes gaya belajar. Kita pilih, kemudian kita klik namanya, tes gaya belajar seperti ini. Lihat detail. Nah, ini hasilnya. Jadi hasilnya ini bisa diunduh. Nah, kita unduh.
Oke, agak lama ya. Jadi begitu saja kegiatan sosialisasi tentang asesmen diagnostik non kognitif. Untuk sesi kedua nanti kita akan melanjutkan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Tolong di open kamera. Kita akan foto bersama. Open kamera. Kita akan foto bersama. Ya, saya paling manis deh. Oke. 3 2 1. Oke, sekarang literasi. Iya, tangan kiri ya supaya L. 3 2 1. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu. Oke, jadi untuk pertanyaan Bapak Ibu nanti kita ini karena sudah mau masuk waktu duhur, silakan kirim pertanyaannya. Nanti kita akan buat grup untuk menyelesaikan tugas yang akan kita eksekusi berdasarkan materi yang telah dipelajari. Oke, terima kasih waktunya Bapak dan Ibu. Saya kembalikan ke moderator Ibu Ratna SPD. Silakan untuk menutup acara. Itulah tadi hasil materi dari Pak Imam yang luar biasa asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini saya jelaskan kembali, yaitu mengidentifikasi kompetensi kekuatan kelemahan peserta didik agar guru bisa memonitor setiap perubahan atau perkembangan peserta didiknya. Mungkin Bapak ada yang mau ditanyakan atau yang Nanti di Google Formulir saja untuk sesi kedua. Pertanyaannya akan disimpan untuk dibahas ke video selanjutnya, ke pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.